Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Oke guys, kembali lagi di channel analis data. Kali ini masih bersama saya kembali, ada Agus Dwianto Putra. Buat teman-teman yang masih bingung atau tanya yang kemarin sampai ke WA, silahkan, nggak apa-apa, tanya aja. Seperlunya saya bisa jawab, saya jawab. Karena ya misalkan belum saya jawab ya istilahnya berarti memang masih ada kegiatan, karena banyaknya teman-teman juga minta bimbingan dari apa itu, banyak ya mahasiswa dari negeri ataupun dari apa swasta, banyak banget. Tapi saya senang dengan adanya teman-teman itu berkomunikasi, baik entah itu minta bimbingan secara langsung atau minta istilahnya itu bantu analisis datanya, itu nggak masalah. Yang penting proses kalian itu ada tahap belajar, itu ada campur tangan dalam skripsi Anda dengan full seperti itu. Oke. Kemarin buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih Kak metode mencari dividen kas seperti itu, dan bagaimana cara supaya kita tahu bahwa perusahaan itu melakukan pembagian dividen kas, atau bagaimana rumusnya EPS dan DPS Kak. Nah, seperti itu sebenarnya nanti ya sangat mudah ya, karena ada beberapa metode. Itu sebenarnya ada beberapa metode yang mempermudah, dan ada juga yang laporan keuangannya itu sudah dipubliskan sesuai dengan keterangannya kadang di atasnya seperti itu. Nah, maka kali ini kalian jangan main skip atau apa ya, tapi ya terserah kalian lah, mau kalian videonya kalian skip atau enggak itu terserah kalian, karena memang referensi ini seperti kuliah yang akan saya jabarkan di sini. Kalian paham? Alhamdulillah. Kalau belum paham bisa cari referensi yang lain. Misalkan berkenan bisa di like, misalkan suka bisa di subscribe, misalkan ada teman yang minta bantuan bisa di share. Manfaat ilmu itu ketika suatu ilmu kita amalkan ke teman-teman yang lain. Meskipun semuanya itu memang ada yang gratis, ada yang enggak, itu lumrah, karena mereka pun juga kuliah pun juga biaya. Nah, sama seperti Anda yang menonton di YouTube pun kuliah bayar tapi kita kok belum dapat, ya sama kayak saya, ibaratnya seperti itu. Makanya kita belajar bareng ya buat teman-teman semuanya, belajar bareng. Jangan lupakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing kalian, tetap semangat. Itu yang pertama emang itu penting dalam suatu pembukaan. Saya jelaskan ini sangat penting karena apa, urusan agama itu nomor satu, jangan sampai kalian tinggalkan. Baru urusan dunia, dua ilmu itu tidak boleh kalian pisah, itu penting. Nah, lanjut aja langsung. Kita kali ini yaitu akan membahas bagaimana kita mencari dividen kas, bagaimana cara rumusnya EPS DPS guys. Buat teman-teman langsung aja kita nanti akan apa itu buka di next pertama. Di sini kita buka. Nah, di sini yaitu adalah dividen pay ratio atau DPR ya. DPR adalah rasio yang mengukur seberapa besar dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersih perusahaan, nah, atau LBP. Nah, rumus dividen bagaimana Kak? Rumus dividen yaitu DPR sama dengan DPS dibagi EPS, yaitu jadi DPR. Nah, terus kalau DPS-nya itu seperti apa? Kalau DPS dan EPS ini cara mencarinya seperti apa? Next. Oke, nah begini. Untuk DPS dan EPS, yaitu DPS adalah dividen per share dan EPS adalah earning per share. Gimana sih rumusannya Kak? Nah, pengen tahu kan bagaimana? Nah, mari kita nggak hanya cukup nyimak video. Kalian siapkan buku tulis atau siapkan apa ya, laptop lah, kalau ada ya laptop. Kalian bisa nonton YouTube ini di handphone Anda sambil kalian menyiapkan laptop, dan kalian bisa download. Ini saya ambil yang 2014 biar kalian mudah nanti sampai 2020, yaitu sebagai berikut. Kita akan praktek ya guys ya, kita praktek cara membuat tabulasi di Excel. Itu namanya perhitungan tabulasi buat teman-teman. Nah, kayak gini tuh perhitungan dimana ada yang membagikan dividen atau tidak gitu. Nah, di sini saya akan membagikan, yaitu membagikan suatu rumusan dimana gini cara mencari DPR tadi. Nah, di sini yaitu dimana bahwa vote and beverage atau subsektor nanti yang akan saya ambil di sini. Nah, karena ini juga ada minta yang bimbingan ini ya, ini kan
khusus barang dan konsumsi atau makanan dan minuman. Nah, sektornya barang dan konsumsi, kalian harus tahu. Nah, subsektornya makanan dan minuman. Tanggal tercatatnya perusahaan, kalian juga perlu diingat-ingat guys. Misalkan kalian buat skripsi proposal itu, kalian harus paham dulu. Paham itu seperti apa kak? Nah, paham sampelnya, bukan kalian ngelihat jurnal-jurnal tahu, ambil judul tahu, tiba-tiba proposal di ACC sampelnya nggak ada. Misalkan proposalnya Dosping sudah di ACC itu 15 nyampe 21 penelitiannya. Coba kalau perusahaan kayak gini. Nah, ini contohnya 2017 nggak ada sampelnya itu. Nah, seperti itu. Harus ada revisian. Bu, revisi lagi. Mohon maaf Bu, bimbingan. Kayak gitu. Kenapa? Saya sarankan untuk kalian itu selalu utamakan sampel. Kalian lihat sampel yang paling banyak mana, misalkan sudah ketemu judulnya, oh ya ini ada sampelnya nggak, cari, oh ternyata cari informasi perusahaan apa saja atau sektor apa saja yang banyak yang membagikan dividen, seperti itu. Nah kayak gitu ya. Ini misalkan ada jumlah sekitar sampai 30 aja lah ya, emang 30 guys. Ini nama perusahaannya dan ini kodenya. Ini saya ambil yang nanti isi BP aja, ini buat prakteknya buat kalian semuanya biar nanti kalian langsung paham gitu buat teman-teman semuanya. Dan laporan keuangannya ada nggak sih kak, masa saya nggak dilihatin? Saya nggak akan itu pelit-pelit ilmu guys. Yang penting kalian kalau memang bener ya di like, nggak bener ya kalian bisa komen gitu. Misalkan ada salah pun ya saya mohon maaf, maksudnya kesalahan manusia itu human error ya gitu. Oke, langsung kita di sini ya. Nah, ini laporan keuangannya, nanti kalian bisa download. Ini laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2015. Seperti apa sih? Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah saya poin-poinin aja. Ini sudah saya hapus bagian ini yang banyak cerita kayak apa itu, kayak drakor aja, drama Korea yang inilah yang itulah gitu. Kita ambil poinnya aja karena kita butuhnya untuk pembagian dividen paid ratio-nya tadi. Oke. Di sini ini letaknya di mana, nanti kita langsung buka lagi di Excel-nya di sini ya. Ini kita akan membahas tentang ICV Indifut CBPS atau Sukses Makmur TBK. Itu sudah go publish. Nah, dan kita langsung klik ke ini misalkan ya guys ya. Ini yang sudah jadi. Nah, sebenarnya ini food and beverage-nya udah jadi. Nah, kayak gini tidak membagikan dividen, banyak yang tidak membagikan dividen. Nah, seperti itu. Jadi di sini langsung kita akan tahu bagaimana sih cara merumuskannya. Oke, kita besarkan aja biar kalian nanti tambah jelas, sejelas-jelasnya. Misalkan jelas itu ya jelas gitu loh, gitu, enggak seperti mantan anda yang nggak pernah jelas sama sekali. Oke guys, nah seperti itu. Apaan sih kak nggak jelas banget ya? Memang nggak jelas kan. Nah seperti itu. Oke ya, di sini bagaimana kak cara mencari DPS dan DPS, EPS, DPR. Nah, kalau DPR itu dicari dari pembagian DPS dan EPS. Nah, kita langsung ke 2015 saja dulu biar kalian nanti tidak salah. Nah, pertama yaitu kita cari income from the year atau laba tahun berjalan. Ya, buat teman-teman semuanya. Di sini caranya gimana kak? Kita buka laporan keuangan langsung. Ini sudah saya tandai. Misalkan enggak, nanti kalian bisa WA saya. Mas saya minta dong laporan keuangan yang kemarin buat belajar. Why not? Kenapa tidak? Kalian bisa download langsung di Google yang sudah saya sediakan buat teman-teman semuanya. Yang penting bantu teman-teman anda yang belum lulus diluluskan juga. Oke guys. Nah seperti itu. Karena ini banyak banget yang bimbingan sama saya, hampir ada sekitar kurang lebih itu untuk Juli ya, untuk sidang Juli ini tahun 2001 ini ada 173 itu dari all universitas di seluruh Indonesia. Karena memang online itu sulit ya, saya maklumi. Jangankan anda, saya aja jelasin apa itu namanya ke teman-teman itu harus benar-benar full power banget, sinyal juga harus kuat, bukan Indosat tapi oke. Nah kayak gini caranya gimana kak? Nah cara kita mencari metode ini dulu ya guys, DPS atau dividend per share. Nah di sini kita caranya itu pertama kita harus tahu dividen kasnya dan jumlah saham beredar. Kita urutin dulu aja dari kita cari laba tahun berjalan. Oke,
langsung di sini kita buka laporan keuangan ya. Oke guys, ini loh guys, ini laporan keuangannya sudah jelas ya buat teman-teman semuanya, disimak. Bentar guys, minum dulu saya. Nah, buat teman-teman semuanya langsung kita masuk ke laporan keuangan. Pertama ada aset, kedua liabilitas ekuitas. Nah, itu juga kalian pasti tahu. Nah, di sini ada liabilitas dan ekuitas lanjutan. Lanjut lagi ke penjualan neto. Nah, di sini kalian akan melihat tahun berjalan. Ini saya kasih kode kan. Ini tahun berjalan, ya kan? Mudah toh? Enak toh? Nah gitu. Kita memahami dengan bukan dengan lagi kecerdasan, tapi logika, telitian. Itu enggak cukup hanya dengan kecerdasan. Kecerdasan itu bukan semacamnya oh ya tahu, enggak. Kita harus memahami alur keuangan karena berbeda-beda dalam menyajikan laporan keuangan meskipun sama standar akuntansi semuanya. Nah, kayak gitu. Ini kita lihat ini misalkan ini di 2014. Oke. Nah, kita dilihat di sini. Nah, oke, langsung setelah itu nanti gini, guys. Ini kan ada 2015 yaitu ada 2 juta berapa ini? 2 juta 9. Nah, kayak gini. Kita kontrol C, langsung kita setelah kontrol C kita tadi guys. Nah, ini kita langsung kita klik sini, kontrol V, tambahin nolnya karena jutaan ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, terus yang satunya lagi mudah bukan, ini sudah saya kasih itunya, kalian tinggal nyimak aja ini. Nah, ini 1 2 3 4 5 6, enter. Nah, ini kan kita sudah menemukan yaitu income for the year atau per tahun ya, laba tahun berjalan lah, seperti itu buat teman-teman semuanya. Setelah ini lanjut kita akan cari dividend cash, ini yang penentuan buat kalian semuanya. Karena dalam judul ya ini nih dividend cash gitu loh. Kita lihat aja guys, di mana dividend cash dia menaruhnya. Kita muter di sini, kita muter lagi. Nah, oke. Di sini ada 2 ya, dividend cash itu ada 2. Kalian lihat, kalian simak baik-baik. Nah, pembagian itu ada 2 di sini tuh. Misalkan ini saya taruh sini aja dulu. Nah, kalian harus ketahui yaitu karena kita mencari yang 2015 yang sudah publish kan, ini di akhir 2000 di Desember 3115 ya. Kalian harus ketahui ini. Nah, ini saya blok kuning aja dulu. Nah, ini caranya. Bahwa ternyata apa? Pembagian dividen cash yaitu sekitar ini. Nah, oke, kita copy dulu. Bentar guys. Masih susah-susah kalau kita copy. Oke, kita copy. Kita paste. Ini tadi yang 2015 itu. Temukan hasilnya. Dalam jutaan, jiro lupat monem. 1 2 3 guys maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pembagian dividen. Oke, kita taruh ini. Kita select. Ini sama aja guys sebenarnya. Oke, kita copy teks. Setelah itu kita ini yang 2015 ya guys ya. Ini 2014 buat teman-teman. Dari angka ini Desember 2013 itu ini 2014. Oke. Nah, ketemu lagi itu 1 2 3 4 5 6, enter. Oke. Setelah itu bagaimana kita cari yaitu tentang jumlah saham beredar atau capital stock. Oke, buat teman-teman semuanya, sampai sini sudah paham ini alurnya ya. Ini biar kalian mudah lah nanti. Nah, oke,
Ini biar rapi gitu loh guys. Nah, kayak gini kan rapi gitu loh, paling tidak kayak enak dilihat itu. Nah, kita tinggal nyari ya guys ya, buat teman-teman semuanya, buat rekan-rekan kita nyari yang saham beredar. Nah, atau yang dimaksud dengan model saham. Nah, oke, kita zoom snit. Nah, ini kita zoom. Sudah jelas belum? Nah, model saham atau bahasa Inggrisnya capital stock. Nah, buat teman-teman semuanya, capital stock kita lihat. Nah, di sini ada jumlahnya sekian. Nah, ini yang ini ya, 31 Desember 2014 itu sama, nggak ada yang nanti kalian apa itu namanya download di laporan keuangan yang 2014 pun juga sama. Ini saya downloadkan ya di 2015 nih, laporan keuangan 2015 nih, 2015 kan yang saya download kan. Nah, di catatan atas laporan keuangan ya kan. Nah, totalnya ini totalnya model saham, totalnya sekian. Ini kan 100% ini. Oke. Nah, kalau sudah ini kita masukkan di 2015. Nah, oke guys. Nah, langsung keluar kan. Nah, begitu ini langsung keluar ini gitu loh. Caranya bagaimana Kak? Nah, caranya seperti ini ya teman-teman semuanya, rumusnya ini. Untuk DPS yaitu kita lihat tadi yang ini DPS adalah dividend per share, EPS adalah earning per share, sama seperti ini kan. Ini caranya untuk mengetahui DPS-nya yaitu dividen cash dibagi dengan jumlah saham beredar, enter, keluar. Nah, ini yang EPS-nya atau earning per share. Nah, itu yaitu laba tahun berjalan dibagi dengan jumlah saham beredar, enter. Nah, dan DPR-nya yaitu dari DPS dibagi dengan EPS sama dengan DPR, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya, melainkan dividend hit ratio. Oke, sudah jelas buat teman-teman semuanya. Manfaat kan? Kalau manfaat ya di like, kalau belum mengerti ya tanya. Itulah ilmu, nggak akan saya mempersulit ilmu kalian gitu loh. Itu ditonton sampai full ya alhamdulillah gitu loh. Ada rezeki ya alhamdulillah. Nah, seperti itu kan, itu kuncinya manusia kok gitu loh. Jadi makanya jadi kelihatan seperti ini nanti. Ini seperti ini yang apa itu belum semuanya ini tadi. Nah, ini dari hasil food and beverage. Nah, seperti ini ya buat teman-teman. Nah, jelaskan ini cara pelatihannya buat teman-teman semuanya. Ini namanya nanti tabulasi gitu loh. Jadi DPS-nya berapa, EPS-nya berapa, DPR-nya berapa. Misalkan nanti kalian buat tabulasi ya di sini ya, ini saya kasih tahu caranya. Misalkan tadi sektornya sektor oke, ICBP. Nah, ICBP ya gitu aja lah, nggak kelamaan nanti. Nah, ICBP. Nah, misalkan di situ, di sini kan kodenya saya kasih kode. Nah, di sini 2015. Nah, ini saya kasih kode DPR aja. DPR 2015 sama dengan enter. Nah, di sini DPS juga bisa, ya kan? Atau di sini DPR 2016, tinggal enter. Nanti selanjutnya kayak gitu sampai kayak seperti ini seperti ini. Nah, 2019
gitu buat teman-teman. Jika dikala manfaat, jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa ikuti terus. Misalkan pengen belajar apa lagi, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa ya buat teman-teman di follow akun Instagram saya sendiri. Kalau buat teman-teman yang suka ikut kegiatan International Unit Nation atau ingin apa itu namanya, suka hobi foto, karena saya sendiri hobi foto meskipun jurusan saya akuntansi, saya hobi foto. Edan nih, masih yakin edan nih masih. Makasih buat teman-teman semuanya. Dari saya Gusdianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat teman-teman.